Setiap kali aku minta uang belanja, suamiku selalu bertanya dengan nada yang sama. Kemarin sudah habis? Dipakai buat apa? Aku tidak pernah kehabisan jawaban. Aku hanya kehabisan tenaga untuk terus menjelaskan. Assalamualaikum. Semoga kamu yang sedang menonton selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari masalah yang berat. Sebelum lanjut ke cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ya, karena mungkin cerita ini juga dialami oleh banyak orang di luar sana. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Pernikahan yang aku percaya akan baik-baik saja. Hari itu, masih sangat jelas di ingatanku. Bukan karena acaranya mewah, bukan juga karena banyak orang yang datang, tapi karena hari itu adalah hari di mana aku benar-benar percaya bahwa hidupku akan berubah menjadi lebih baik. Aku duduk di depan cermin kecil di kamar. Makeup sederhana, kebaya yang tidak mahal, tapi cukup membuatku merasa istimewa. Tanganku sedikit gemetar saat merapikan jilbab. Bukan karena takut menikah, tapi karena aku sedang melangkah ke sesuatu yang belum pernah aku jalani sebelumnya. Sebuah kehidupan baru. Dengan seseorang yang aku pilih. Namanya Arga. Seorang pria yang tidak pernah menjanjikan kemewahan. Tidak pernah berbicara tentang hidup yang serba cukup. Tapi selalu berkata satu hal yang membuatku yakin. Aku akan berusaha. Kalimat itu sederhana. Tapi bagiku, itu cukup. Karena aku tidak pernah mencari seseorang yang sempurna. Aku hanya ingin seseorang yang mau berjuang. Dan Arga terlihat seperti itu. Kami tidak bertemu di tempat yang istimewa. Tidak ada cerita dramatis. Tidak ada momen besar yang bisa diceritakan berulang-ulang. Kami bertemu secara biasa. Tapi justru disitulah semuanya terasa nyata. Dia bukan orang yang pandai merayu. Tidak juga banyak bicara. Tapi setiap kali aku berbicara, dia mendengarkan. Dan di dunia yang penuh orang yang ingin didengar, aku menemukan seseorang yang mau mendengarkan. Itu terasa langka. Proses kami berjalan pelan. Tidak terburu-buru. Tidak juga terlalu lama. Cukup untuk membuatku mengenalnya dan percaya. Dia datang ke rumahku, bertemu keluargaku, berbicara dengan ayahku dengan cara yang tenang dan sopan. Tidak banyak janji. Tidak banyak kata besar, tapi ada kesungguhan yang tidak bisa dibuat-buat. Dan akhirnya, aku mengiyakan. Hari pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung besar. Tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya keluarga, beberapa teman dekat, dan doa. Ijab kabul diucapkan dengan satu tarikan napas. Lancar, tegas, tanpa ragu. Dan saat itu, statusku berubah. Aku bukan lagi hanya seorang anak. Aku adalah seorang istri. Semua orang tersenyum, mengucapkan selamat, memberi doa. Dan aku benar-benar percaya. Ini adalah awal yang baik. Setelah acara selesai, aku ikut Arga menuju rumah yang akan kami tinggali. Rumah itu tidak besar. Dindingnya sederhana. Halamannya tidak luas. Tapi bersih. Dan cukup. Aku melihatnya dengan perasaan yang aneh. Bukan kecewa. Bukan juga takut. Tapi penuh harapan. Disinilah kita mulai, kata Arga pelan. Aku tersenyum. Iya, Mas. Hari-hari pertama berjalan dengan tenang. Aku bangun lebih pagi. Belajar memasak dengan bahan yang sederhana. Belajar mengatur rumah. Belajar menjadi seseorang yang baru. Aku tidak pernah mengeluh. Karena aku tahu, hidup kami memang tidak mewah. Tapi bagiku, kebahagiaan tidak selalu tentang banyaknya uang. Kadang, cukup dengan rasa aman, cukup dengan kebersamaan, cukup dengan keyakinan bahwa kami berada di jalan yang sama. Setiap pagi, Arga berangkat kerja dengan wajah yang serius.
Kadang terlihat lelah, bahkan sebelum hari dimulai. Dan setiap kali dia keluar rumah, aku selalu berpikir hal yang sama. Dia sedang berjuang untuk kita. Dan itu membuatku ingin bertahan juga. Aku mulai membayangkan masa depan. Mungkin kami tidak akan cepat kaya, tapi kami bisa menabung. Pelan-pelan. Mungkin suatu hari kami punya rumah sendiri. Mungkin suatu hari hidup akan lebih mudah. Semua itu terasa mungkin. Dan di tengah semua harapan itu, aku tidak pernah menyangka bahwa hal yang akan mengubah segalanya bukanlah sesuatu yang besar, bukan pengkhianatan, bukan masalah besar, tapi sesuatu yang terlihat kecil dan terus berulang sampai akhirnya menghancurkan semuanya. Saat itu, aku belum tahu apa-apa. Aku hanya seorang istri baru yang percaya bahwa cinta dan usaha sudah cukup untuk membuat segalanya berjalan baik. Padahal, hidup tidak selalu sesederhana itu. Dan pelajaran terberatku baru saja akan dimulai. Awal yang terlihat normal. Hari-hari pertama setelah menikah, berjalan tanpa banyak kejutan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada masalah besar. Tidak ada hal yang membuatku merasa harus waspada. Semuanya terlihat normal. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Bangun lebih pagi. Masuk ke dapur. Menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, telur, atau kadang hanya mie instan yang diolah sedikit lebih rapi agar terlihat niat. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Aku ingin menjadi istri yang baik. Pagi hari selalu terasa paling tenang. Udara masih dingin. Rumah masih sunyi. Dan di saat-saat seperti itu, aku sering berpikir, ini hidupku sekarang. Arga biasanya bangun tidak lama setelah aku selesai memasak. Dia tidak banyak bicara di pagi hari. Hanya duduk, makan, dan sesekali bertanya hal-hal sederhana. Airnya ada. Atasannya di mana? Hal kecil, tapi cukup untuk membuatku merasa dibutuhkan. Aku menjawab dengan cepat, sigap, karena aku ingin dia merasa rumah ini nyaman. Setelah sarapan, dia bersiap berangkat kerja. Dan disitulah kebiasaan itu pertama kali terjadi. Dia mengambil dompetnya, membukanya, lalu mengeluarkan uang. 100.000. Dia menyerahkannya padaku. Tanpa banyak bicara. Ini buat belanja. Aku menerimanya. Refleks. Terima kasih, Mas. Saat itu, tidak ada yang terasa aneh. 100.000 terdengar cukup. Setidaknya untuk pikiranku saat itu. Aku tidak langsung menghitung. Tidak juga mempertanyakan. Karena dalam pikiranku, ini bagian dari tanggung jawabnya. Dan aku hanya perlu mengatur sebaik mungkin. Hari pertama, semuanya berjalan lancar. Aku pergi ke warung, membeli bahan makanan sederhana. Beras, telur, sedikit sayur. Aku bahkan masih punya sisa. Aku pulang dengan perasaan lega. Bisa kok diatur, pikirku. Hari kedua, masih terasa cukup. Aku mulai belajar memilih. Mana yang harus dibeli? Mana yang bisa ditunda? Aku merasa, aku mulai memahami ritmenya. Tapi di hari ketiga, aku mulai berhenti sejenak. Berdiri di depan rak. Menghitung dalam diam. Harga naik. Kebutuhan bertambah. Dan uang yang sama, mulai terasa berbeda. Aku menarik napas pelan. Mungkin aku harus lebih hemat lagi. Aku mulai mengurangi. Mengambil yang lebih murah, menghapus yang tidak terlalu penting. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir lebih dalam. Apakah ini akan selalu seperti ini? Tapi aku cepat-cepat menepis pikiran itu. Jangan terlalu jauh mikir. Ini baru awal. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang banyak menuntut. Aku ingin menjadi istri yang bisa menyesuaikan diri. Sore harinya, Arga pulang.
Seperti biasa, wajahnya lelah, tapi tetap tenang. "Masak apa?" tanyanya. Aku menyebutkan menu sederhana yang aku buat. Dia mengangguk, dan kami makan bersama. Tidak banyak percakapan, tapi juga tidak ada yang terasa salah. Malam itu, aku duduk sendirian setelah semuanya selesai, menatap ke arah meja. Tempat aku mulai memahami sesuatu yang belum jelas bentuknya. Aku memikirkan uang itu. 100.000. Bukan tentang jumlahnya saja, tapi tentang bagaimana aku harus menggunakannya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari sesuatu. Ini bukan hanya tentang belanja. Ini tentang bagaimana aku akan menjalani hari-hari ke depan. Aku belum merasa tertekan, belum juga merasa tidak nyaman. Tapi ada satu perasaan kecil yang mulai muncul. Seperti tanda tanya. Kecil, tapi tidak hilang. Dan aku tidak tahu bahwa perasaan kecil itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa lagi aku abaikan. Tapi saat itu, aku masih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena aku belum melihat apa yang sebenarnya sedang menunggu di depan. Perhitungan pertama. Hari ketiga, aku berdiri lebih lama dari biasanya di depan rak kecil di warung. Bukan karena aku bingung mau beli apa, tapi karena aku mulai menghitung dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar memilih, tapi menyesuaikan. Tanganku memegang daftar kecil yang aku tulis di rumah. Beras, telur, minyak, sayur, hal-hal sederhana yang sebelumnya terasa biasa, sekarang mulai terasa berat. Aku melihat harga, lalu melihat uang di tanganku. 100.000. Angka itu tiba-tiba terasa sempit. Aku menarik napas pelan. Kalau ini dibeli, yang itu harus dikurangi. Pikiran itu mulai muncul. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi membeli berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keterbatasan. Aku menaruh kembali beberapa barang, bukan karena tidak penting, tapi karena tidak bisa. Aku memilih yang paling murah, bukan yang paling baik. Dan saat itu, ada perasaan kecil yang mulai muncul. Bukan sedih, tapi tidak nyaman. Aku pulang dengan kantong yang lebih ringan dari biasanya. Langkahku pelan. Di sepanjang jalan, aku terus menghitung di kepala. Ini cukup sampai kapan? Kalau gas habis, bagaimana? Kalau tiba-tiba ada yang dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak punya jawaban. Dan itu yang membuatnya semakin berat. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dapur. Menata belanjaan, satu persatu. Dan disitulah, aku benar-benar melihatnya. Semuanya terasa sedikit. Tidak cukup banyak untuk beberapa hari ke depan. Aku berhenti sejenak, menatap isi meja. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar. Ini tidak sesederhana yang aku kira. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku yang belum terbiasa. Mungkin nanti akan lebih mudah. Mungkin aku harus belajar lebih hemat. Aku mengulang-ulang itu di dalam hati. Seolah-olah, dengan mengatakannya berkali-kali, semuanya akan terasa lebih ringan. Sore harinya, aku mulai memasak. Dengan bahan yang ada, aku mencoba mengatur. Menggunakan sedikit demi sedikit. Berusaha agar cukup. Tapi bahkan saat memasak, pikiranku tidak berhenti. Aku mulai memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan. Bukan hanya makan hari ini, tapi hari besok, dan hari setelahnya. Malamnya, Arga pulang. Seperti biasa, dia duduk, makan, dan aku memperhatikannya. Bukan dengan curiga, tapi dengan pertanyaan. Apakah dia tahu bahwa uang itu tidak cukup? Apakah dia pernah menghitung? Atau
Dia hanya percaya bahwa semuanya baik-baik saja? Aku ingin bertanya. Sungguh. Aku ingin bilang, Mas, uangnya kurang. Tapi kata-kata itu tertahan. Bukan karena aku tidak berani, tapi karena aku tidak ingin terlihat seperti mengeluh. Aku tidak ingin menjadi istri yang dianggap tidak bisa mengatur. Enak, katanya singkat setelah makan. Aku tersenyum kecil. Iya, Mas. Dan percakapan berhenti di situ. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur. Lampu redup. Rumah mulai sepi. Aku membuka kembali catatan kecilku. Menghitung ulang. Mengurangi. Menyesuaikan. Dan semakin aku menghitung, semakin jelas satu hal. Ini tidak akan cukup. Bukan karena aku boros. Bukan karena aku tidak bisa mengatur. Tapi karena memang tidak cukup. Aku menutup mata. Menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya tidak nyaman, tapi khawatir. Karena aku mulai menyadari, ini bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang hari-hari yang akan datang. Dan kalau ini terus seperti ini, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Tapi saat itu, aku masih memilih diam. Karena aku belum tahu bahwa diamku akan menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Aku mulai menghemat. Sejak hari itu, aku tidak lagi melihat uang sebagai sesuatu yang cukup. Aku mulai melihatnya sebagai sesuatu yang harus dipaksa cukup. Perbedaannya kecil, tapi rasanya jauh. Pagi itu, aku berdiri di dapur, melihat bahan-bahan yang tersisa. Beras tinggal setengah, telur tinggal beberapa. Sayur hanya cukup untuk hari ini. Aku membuka lemari kecil, mencari apa lagi yang bisa dipakai. Tidak banyak. Aku berhenti sejenak, dan disitulah aku mulai mengambil keputusan kecil. Aku harus lebih hemat. Bukan sekadar hemat biasa, tapi benar-benar menahan. Hari itu aku memasak dengan cara berbeda. Biasanya aku membuat 2 lauk. Hari itu, hanya 1. Biasanya aku masak secukupnya. Hari itu, aku buat lebih sedikit. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku harus memikirkan besok. Saat makan, aku memperhatikan porsiku sendiri. Aku mengurangi. Bukan karena tidak lapar, tapi karena aku ingin menyisakan lebih banyak. Untuk nanti, harga makan seperti biasa. Tidak ada yang berubah darinya. Dan disitulah, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perubahan ini hanya terjadi di diriku, bukan di kami. Setelah makan, aku membereskan dapur. Dan tanpa sadar, aku mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Menyimpan sisa makanan lebih hati-hati. Menghitung jumlah yang tersisa. Memastikan tidak ada yang terbuang. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, sekarang menjadi penting. Hari-hari berikutnya, aku semakin terbiasa. Mengurangi. Menahan, menyesuaikan. Aku tidak lagi membeli sesuatu hanya karena itu dibutuhkan. Aku membeli hanya jika itu benar-benar tidak bisa ditunda. Aku berhenti membeli sabun baru. Menunggu yang lama benar-benar habis. Aku menunda membeli minyak. Menggunakan sisa sampai titik terakhir. Aku bahkan mulai mengurangi penggunaan gas. Memasak dengan lebih cepat. Lebih efisien. Semua agar cukup. Tapi semakin aku berusaha, semakin terasa satu hal. Aku tidak sedang hidup. Aku sedang bertahan. Suatu siang, aku duduk di dapur. Tidak ada yang harus dikerjakan. Tapi pikiranku tidak berhenti. Aku mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Kalau ada yang habis lebih cepat. Kalau aku sakit,
Semua pertanyaan itu tidak punya jawaban. Aku melihat ke arah dompetku. Kosong. Tidak ada sisa. Dan disitulah aku merasakan sesuatu yang baru. Takut. Bukan takut kekurangan. Tapi takut tidak punya pilihan. Sore harinya, Arga pulang seperti biasa. Dia duduk, menghela napas. Aku melihatnya. Dan untuk beberapa detik, aku ingin mengatakan semuanya. Tentang bagaimana aku harus mengatur. Tentang bagaimana aku harus menahan. Tentang bagaimana uang itu tidak cukup. Tapi, aku tidak jadi. Karena aku mulai berpikir, kalau aku bilang, dia akan mengerti. Atau, dia hanya akan berkata, harusnya bisa dihemat. Aku menunduk, dan memilih diam. Malam itu, aku kembali duduk sendirian. Lampu redup, rumah sepi. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu. Aku sudah berubah. Bukan menjadi lebih kuat, tapi menjadi lebih terbiasa menahan. Dan yang paling menakutkan, aku mulai menganggap ini normal. Padahal, jauh di dalam hati, aku tahu, ini tidak seharusnya seperti ini. Pertanyaan pertama. Hari itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Beras sudah hampir habis. Minyak tinggal sedikit. Dan beberapa kebutuhan lain, tidak bisa lagi ditunda. Aku berdiri cukup lama di dapur. Menatap rak kecil yang mulai kosong. Tidak ada lagi yang bisa, dipaksa cukup. Aku menarik napas pelan. Hari ini, aku harus bicara. Arga duduk di ruang depan. Seperti biasa, setelah pulang kerja. Wajahnya terlihat lelah. Dan itu membuat langkahku terasa lebih berat. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Aku berdiri di dekatnya. Tidak langsung bicara. Beberapa detik, aku hanya diam. Mas, akhirnya aku membuka suara. Dia menoleh. Iya. Nada suaranya biasa. Tenang. Tapi bagiku, itu terasa seperti momen yang besar. Uang belanjanya sudah habis. Kalimat itu keluar pelan. Tidak ada nada menuntut. Tidak juga memaksa. Hanya, jujur. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku beberapa detik. Lalu berkata, "Loh." Satu kata. Tapi cukup untuk membuatku berhenti bernapas sejenak. "Loh? Kemarin kan sudah dikasih." Kalimat itu keluar dengan nada yang sama sekali tidak tinggi. Tapi, cukup untuk membuatku merasa bersalah. Aku cepat-cepat menjawab, "Iya, Mas, tapi sudah habis." Dia masih melihatku. Dan disitulah, pertanyaan itu muncul untuk pertama kalinya. Habis buat apa? Aku terdiam. Bukan karena aku tidak tahu jawabannya. Tapi karena aku tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Aku mencoba menjelaskan. Buat belanja, Mas? Terus beli gas kemarin? Terus sabun juga sudah habis. Aku menyebutkan satu persatu. Dengan suara pelan. Berusaha terdengar jelas. Berusaha meyakinkan. Dia menghela napas. Tidak panjang. Tapi cukup untuk membuatku merasa penjelasanku tidak cukup. Harusnya bisa dihemat lagi. Kalimat itu dikatakan dengan ringan. Seolah-olah ini hal yang sederhana. Aku mengangguk. Iya, Mas. Padahal, di dalam hatiku, aku ingin mengatakan banyak hal. Bahwa aku sudah menghemat. Bahwa aku sudah menahan. Bahwa aku sudah mengurangi banyak hal. Tapi semua itu tidak keluar. Karena saat itu, aku merasa aku tidak sedang menjelaskan. Aku sedang membela diri. Dia mengambil dompetnya, mengeluarkan uang lagi, 100.000, dan menyerahkannya padaku. Dipakai yang hemat, ya?
Aku menerimanya. Iya, Mas. Tanganku memegang uang itu. Tapi entah kenapa, rasanya berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar uang belanja, tapi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Aku kembali ke dapur. Duduk sebentar, menatap uang di tanganku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang baru. Tekanan. Bukan dari jumlahnya, tapi dari cara aku harus menggunakannya. Dan cara aku harus menjelaskannya nanti. Hari itu aku pergi belanja lagi. Tapi kali ini, rasanya tidak sama. Setiap barang yang aku ambil, seolah punya pertanyaan. Ini perlu. Ini nanti bakal ditanya. Ini bisa dijelaskan. Aku tidak lagi belanja. Aku berhitung dengan rasa takut. Aku pulang. Dan di sepanjang jalan, satu kalimat terus terulang di kepalaku. Habis buat apa? Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuatku mulai berhati-hati. Bukan hanya dalam menggunakan uang, tapi juga dalam berbicara. Dan aku tidak tahu bahwa ini baru awal. Karena setelah ini, pertanyaan itu tidak akan berhenti. Dan aku akan semakin lelah menjawabnya. Pola yang terus berulang. Sejak hari itu, semuanya tidak lagi terasa sama. Bukan karena ada perubahan besar. Justru karena tidak ada perubahan sama sekali. Hari-hari berjalan seperti biasa. Aku bangun pagi, masak, membersihkan rumah. Arga berangkat kerja. Dan setiap pagi, sebelum keluar rumah, dia selalu melakukan hal yang sama. Memberikan uang. 100.000. Dengan kalimat yang sama. Ini buat belanja. Aku menerimanya. Iya, Mas. Dari luar, semuanya terlihat normal. Tapi di dalam diriku, tidak lagi sama. Karena aku tahu, uang itu bukan sekadar uang, tapi awal dari sesuatu yang akan berulang. Hari pertama, uang itu habis. Hari kedua, aku kembali ke momen yang sama. Mas, uangnya sudah habis. Dia menoleh. Loh, kemarin kan sudah dikasih. Dan tanpa perlu menunggu, aku sudah tahu apa yang akan dia tanyakan. Habis buat apa? Aku menjelaskan dengan kata-kata yang hampir sama. Seolah-olah aku mengulang percakapan yang sama setiap hari. Dan dia selalu memberi respon yang sama. Harusnya bisa dihemat. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, semua berjalan dengan pola yang sama. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berhenti. Dan perlahan, aku mulai merasa sesuatu yang aneh. Aku tidak lagi berbicara sebagai istri. Aku berbicara seperti seseorang yang harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah. Setiap kali aku meminta uang, aku sudah menyiapkan jawaban. Bukan karena aku ingin menjelaskan, tapi karena aku tahu aku akan ditanya. Aku mulai menghafal. Buat beras. Buat minyak. Buat gas. Buat kebutuhan dapur. Semua itu aku siapkan, bahkan sebelum dia bertanya. Dan yang paling melelahkan, bukan pertanyaannya, tapi perasaan bahwa aku harus selalu siap. Suatu hari, aku bahkan mencoba hal baru. Aku mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun, agar saat dia bertanya, aku bisa menjawab dengan jelas. Saat aku meminta uang, dan dia bertanya, habis buat apa? Aku langsung menyebutkan semuanya. Dengan detail. Dengan urutan. Dengan harapan, dia akan mengerti. Tapi yang aku dapat, hanya satu kalimat. Ya harusnya tetap bisa dihemat. Aku terdiam. Catatan yang aku buat, tidak mengubah apapun. Penjelasan yang aku susun, tidak membuatnya lebih memahami. Dan disitulah,
Aku mulai merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah harus terus membuktikan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Aku mulai berubah. Bukan hanya dalam cara mengatur uang, tapi juga cara berpikir. Aku tidak lagi membeli sesuatu hanya karena itu penting. Aku membeli berdasarkan apakah itu bisa dijelaskan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri sebelum membeli sesuatu. Nanti kalau ditanya, aku bisa jawab gak? Dan itu lebih melelahkan daripada kekurangan uang itu sendiri. Sore hari, saat Arga pulang, semuanya terlihat sama. Dia makan. Aku menyajikan. Tidak ada konflik. Tidak ada pertengkaran. Tapi di balik semua itu, aku sudah tidak nyaman. Aku mulai merasa, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai seseorang yang selalu diawasi. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak pernah sadar. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur. Lampu redup. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya merasa lelah. Aku merasa tidak dipercaya. Dan itu jauh lebih berat daripada kekurangan apapun. Aku menatap catatan kecilku. Semua angka. Semua pengeluaran. Semua usaha untuk terlihat benar. Dan disitulah aku sadar. Masalah ini bukan tentang uang, tapi tentang bagaimana aku dipandang. Dan kalau ini terus berlanjut, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Aku mulai takut meminta. Sejak pola itu terus berulang, aku mulai berubah dengan cara yang tidak aku sadari. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Aku mulai menunda. Menunda membeli sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan. Menunda mengganti yang sudah habis. Menunda meminta. Karena setiap kali aku harus meminta uang, aku tahu satu hal pasti. Aku akan ditanya. Dan pertanyaan itu tidak pernah terasa ringan. Hari itu, aku berdiri di dapur. Gas hampir habis. Api kecil. Aku memutar knop kompor pelan. Berharap masih cukup untuk hari ini. Dan saat api itu mengecil, aku langsung tahu. Besok, tidak bisa ditunda lagi. Aku membuka lemari. Sabun sudah tipis. Minyak tinggal sedikit. Semua seperti memberi tanda yang sama. Aku harus meminta lagi. Tapi kali ini, aku tidak langsung melakukannya. Aku menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu momen di mana dia tidak terlalu lelah. Tidak terlalu sibuk. Seolah-olah, aku harus memilih waktu terbaik untuk sekadar meminta sesuatu yang memang dibutuhkan. Sore hari, Arga pulang. Seperti biasa, dia duduk, menghela napas. Aku melihatnya dari dapur. Dan untuk beberapa detik, aku ragu. Sekarang, atau nanti? Aku menunggu sampai dia selesai makan. Menunggu sampai suasana lebih tenang. Menunggu sampai aku merasa cukup siap. Mas, aku memanggil pelan. Dia menoleh. Iya. Aku menelan ludah. Kalimat itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Uang belanja sudah habis. Hening. Beberapa detik yang terasa lebih lama. Loh, kemarin kan sudah dikasih. Kalimat itu kembali. Sama. Tidak berubah. Dan sebelum dia bertanya, aku sudah menjawab. Buat beli gas, Mas? Terus sabun juga habis. Terus minyak. Aku menjelaskan cepat. Seolah-olah, aku sedang mencegah pertanyaan itu datang. Tapi tetap saja, dia berkata, habis buat apa lagi? Aku berhenti. Sejenak. Karena meskipun aku sudah menjelaskan, pertanyaan itu tetap muncul. Dan disitulah, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aku tidak hanya lelah. Aku mulai takut. Bukan takut dimarahi.
Bukan juga takut tidak diberi, tapi takut akan momen itu. Momen di mana aku harus berdiri dan menjelaskan sesuatu yang sama berulang-ulang. Dia menghela napas, lalu berkata, "Kamu harus lebih bisa ngatur." Aku mengangguk. "Iya, Mas." Padahal, di dalam diriku, aku ingin sekali berkata, "Aku sudah mengatur. Aku sudah menahan. Aku sudah mengurangi." Tapi tetap saja tidak cukup. Tapi semua itu tetap tidak keluar. Dia mengambil uang, memberikannya padaku. 100.000. Dipakai yang benar. Ya. Aku menerimanya. Tanganku terasa dingin. Bukan karena uangnya, tapi karena perasaan yang ikut bersamanya. Aku kembali ke dapur. Duduk sebentar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang jelas. Aku tidak nyaman meminta. Padahal, ini bukan sesuatu yang seharusnya membuatku takut. Aku bukan meminta sesuatu yang berlebihan. Aku hanya meminta untuk memenuhi kebutuhan rumah. Tapi kenapa rasanya seperti meminta sesuatu yang salah? Hari-hari berikutnya, aku mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Aku menunda lebih lama. Bahkan saat benar-benar butuh, aku memilih menunggu. Berharap masih bisa dipakai, masih bisa ditahan, masih bisa dihindari. Karena setiap kali aku harus meminta, aku harus siap dengan satu hal. Pertanyaan itu, habis buat apa? Dan semakin sering itu terjadi, semakin aku merasa, bukan sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang harus selalu menjelaskan keberadaannya. Malam itu, aku duduk sendirian lagi. Lampu redup. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku takut untuk hal yang seharusnya biasa? Dan jawaban itu pelan-pelan mulai muncul. Karena aku tidak lagi merasa aman. Bukan karena keadaan, tapi karena cara aku diperlakukan. Dan saat rasa takut itu mulai muncul, aku tahu, ini sudah bukan hal kecil lagi. Dituduh boros. Hari itu, aku bangun dengan perasaan yang tidak enak. Bukan karena ada sesuatu yang terjadi, tapi karena aku sudah tahu apa yang akan datang. Dapur terasa lebih sepi dari biasanya. Beras hampir habis. Gas sudah benar-benar kosong. Minyak tinggal sisa. Tidak ada lagi yang bisa ditunda. Hari ini, aku harus meminta lagi. Aku berdiri lama di depan kompor. Menatapnya. Seolah-olah berharap ada solusi lain. Tapi tidak ada. Sore harinya, Arga pulang. Aku sudah menyiapkan semuanya. Bukan hanya makanan, tapi juga diriku sendiri. Menyiapkan kalimat, menyiapkan jawaban, menyiapkan kemungkinan terburuk. Kami makan seperti biasa. Ini tidak ada yang berbeda. Dan justru itu yang membuatku semakin tegang. Setelah selesai, aku tidak menunda lagi. "Mas." Dia menoleh. "Iya." Aku menarik napas. Uang belanjanya sudah habis. Hening. Beberapa detik. Lalu, "Loh, kemarin kan sudah dikasih." Kalimat itu lagi. Aku langsung menjawab. "Iya, Mas, tapi sudah habis." Buat beli gas, terus minyak, terus kebutuhan dapur. Aku menjelaskan lebih cepat dari biasanya, lebih lengkap. Seolah-olah, aku sedang mencoba membuktikan sesuatu. Dia menatapku, lebih lama dari biasanya. Lalu, dia berkata, "Kamu boros banget sih." Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak keras, tidak juga panjang, tapi cukup untuk menghentikan semuanya. Aku terdiam, benar-benar diam. Seolah-olah waktu berhenti. Aku ingin bicara.
Sangat ingin. Aku ingin menjelaskan bahwa aku sudah berusaha, bahwa aku sudah menahan, bahwa aku bahkan mengorbankan diriku sendiri agar semuanya cukup. Tapi tidak ada yang keluar. Karena saat itu, aku tidak merasa sedang diajak bicara. Aku merasa sudah diputuskan. 100.000 masa gak cukup? Lanjutnya, aku menunduk. Tanganku saling menggenggam. Aku ingin bertanya balik. Cukup untuk apa, Mas? Untuk makan saja. Untuk semua kebutuhan rumah. Tapi aku tidak melakukannya. Karena aku tahu, jawabannya tidak akan berubah. Dia menghela napas. Lalu berkata, kamu harus belajar ngatur uang. Aku mengangguk. Pelan. Iya, Mas. Dan disitulah, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sakit, tapi hancur. Bukan karena uangnya, tapi karena semua usahaku tidak pernah terlihat. Aku berdiri, berjalan ke dapur, tanpa suara. Dan saat aku sampai di sana, aku tidak bisa menahan lagi. Air mata itu jatuh, diam, tanpa suara. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu lama menahan. Aku bersandar di meja, menutup wajahku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian. Bukan karena aku tidak punya suami, tapi karena aku tidak merasa dipahami. Malam itu, aku tidak banyak bicara. Aku melakukan semuanya seperti biasa. Membersihkan, merapikan. Tapi hatiku tidak lagi di sana. Dan disitulah sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai berpikir, kalau aku terus seperti ini, aku akan hilang. Aku tidak mau diam lagi. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Lampu kamar sudah dimatikan. Arga sudah terlelap. Dan aku masih terjaga. Mataku terbuka, menatap langit-langit yang gelap. Tapi pikiranku tidak di sana. Pikiranku masih tertinggal di dapur. Di momen itu, saat aku berdiri dan mendengar kalimat itu. Kamu boros banget sih. Kalimat itu terus berulang. Bukan keras, tapi justru karena itu, terasa lebih dalam. Aku memejamkan mata, berusaha mengusirnya, tapi justru semakin jelas. Aku menarik napas panjang, pelan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba menenangkan diri. Aku tidak bilang, tidak apa-apa. Aku tidak bilang, mungkin dia benar. Aku justru bertanya, kenapa aku harus menerima ini? Pertanyaan itu muncul begitu saja dan tidak hilang. Aku membalik badan, melihat ke arah Arga. Dia tidur dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan disitulah aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan marah, bukan juga sedih, tapi jelas aku tidak bisa terus seperti ini. Hari-hari sebelumnya, aku selalu menahan, selalu diam, selalu mencoba mengerti. Tapi semakin aku diam, semakin aku tidak terlihat. Semakin aku menahan, semakin aku dianggap salah. Dan malam itu, aku membuat keputusan kecil, tapi berarti besar. Aku tidak akan diam lagi, bukan untuk melawan, tapi untuk menjelaskan. Keesokan paginya, aku bangun seperti biasa, masuk ke dapur. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi sekadar menjalani. Aku bersiap. Hari itu aku tetap melakukan semua seperti biasa. Memasak, membersihkan. Tapi pikiranku sudah berbeda. Sore hari, Arga pulang. Seperti biasa. Duduk, menghela napas.
Aku melihatnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ragu. Mas. Dia menoleh. Iya. Aku duduk di depannya. Bukan berdiri seperti biasanya. Aku mau ngomong. Nada suaraku tenang, tapi tegas. Dia terlihat sedikit heran. Ngomong apa? Aku menarik napas. Pelan. Aku bukan boros. Kalimat itu keluar. Akhirnya. Hening. Dia tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan. Aku sudah berusaha hemat. Aku sudah mengurangi banyak hal. Aku bahkan sering menahan. Suaraku sedikit melemah. Tapi aku tidak berhenti. Tapi uang itu memang tidak cukup, Mas. Aku menatapnya. Langsung. Untuk pertama kalinya, aku tidak menghindar. Dia terdiam. Lebih lama dari biasanya. Aku melanjutkan lagi. Ini bukan soal aku gak bisa ngatur. Tapi memang banyak kebutuhan yang kamu gak lihat. Hening. Ruangan terasa berbeda. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi berlebihan. Tapi, tegang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. Aku hanya, jujur. Dia akhirnya menghela napas. Dan berkata pelan, ya kamu juga harus ngerti. Kalimat itu belum selesai. Tapi aku sudah tahu arahnya kemana. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mundur. Aku ngerti, Mas. Aku memotong pelan. Tapi kamu juga harus ngerti aku. Hening. Dan disitulah, percakapan kami berubah. Bukan lagi satu arah, tapi dua arah. Dan meskipun belum selesai, aku tahu. Ini awal. Awal dari sesuatu yang berbeda. Percakapan yang mulai memanas. Setelah aku mengatakan itu, suasana langsung berubah. Tidak ada yang berteriak. Tapi udara di antara kami terasa lebih berat. Arga masih duduk di depanku. Tatapannya tidak lagi santai. Lebih serius. Lebih defensif. Aku juga capek kerja, katanya akhirnya. Suaranya tidak keras, tapi tegas. Aku cari uang setiap hari. Aku mengangguk. Iya, Mas. Aku tahu. Aku tidak menyangkal. Karena itu memang benar. Tapi aku juga tidak berhenti. Tapi aku juga capek di rumah. Kalimat itu keluar pelan. Tapi jelas. Dia sedikit terdiam. Mungkin tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Aku ngurus semuanya. Aku masak. Aku bersihin. Aku atur semua kebutuhan. Aku tidak meninggikan suara. Tapi setiap kata terasa berat. Dan aku berusaha cukupin semuanya. Aku menelan ludah. Dengan uang yang ada. Hening. Untuk beberapa detik, kami hanya saling melihat. Tidak ada yang mundur. Dan disitulah, percakapan ini benar-benar berubah. Ya tapi kamu juga harus bisa lebih hemat. Katanya, kalimat yang sama. Tapi kali ini, aku tidak menerimanya begitu saja. Aku sudah hemat, Mas. Suaraku tetap tenang. Tapi kebutuhan rumah itu gak cuma makan. Aku mulai menjelaskan. Bukan seperti sebelumnya. Bukan untuk membela diri. Tapi untuk membuatnya mengerti. Ada gas. Ada sabun. Ada minyak. Ada hal-hal kecil yang kamu gak lihat. Dia menghela napas. Seolah-olah, itu masih belum cukup. Ya tapi tetap aja, masa setiap hari habis terus? Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Bukan karena kata-katanya, tapi karena dia masih tidak melihat apa yang aku maksud. Aku menarik napas. Lebih dalam. Karena memang dipakai, Mas. Suaraku mulai berubah. Bukan tinggi, tapi lebih tegas. Bukan karena aku boros. Hening. Ruangan terasa semakin sempit. Dan untuk pertama kalinya,
Emosi mulai naik. Aku gak bilang kamu boros terus, katanya, tapi kenyataannya uangnya selalu habis. Kalimat itu terasa seperti tuduhan lagi. Dan kali ini, aku tidak bisa menahan lagi. Karena memang itu fungsinya. Mas? Dia terdiam. Aku melanjutkan. Uang itu dipakai buat hidup. Bukan disimpan. Suaraku tidak lagi pelan. Tapi juga tidak berteriak. Hanya, jujur. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Dia menatapku. Lebih lama. Seolah-olah, baru melihatku berbeda. Bukan lagi istri yang diam. Tapi seseorang, yang akhirnya bicara. Hening. Tidak ada yang langsung menang. Tidak ada yang langsung kalah. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku tidak lagi merasa kecil. Meskipun masalahnya belum selesai. Malam itu, kami tidak melanjutkan percakapan. Bukan karena sudah selesai. Tapi karena keduanya butuh waktu. Aku masuk ke kamar. Duduk di tepi tempat tidur. Menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Bukan karena aku tidak sakit. Tapi karena aku sudah mulai berdiri. Jarak yang tak terlihat. Setelah percakapan malam itu, tidak ada kelanjutan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pembahasan ulang. Tidak ada solusi. Hanya diam. Pagi datang seperti biasa. Aku bangun lebih dulu. Masuk ke dapur. Memasak. Semua terlihat sama. Tapi rasanya berbeda. Arga keluar kamar. Duduk. Makan. Kami tidak banyak bicara. Biasanya ada hal kecil yang kami ucapkan. Garamnya ada. Atasannya di mana? Hari itu, tidak ada. Hanya suara sendok dan piring. Dan keheningan yang terasa panjang. Dia selesai makan. Berdiri. Bersiap kerja. Seperti biasa, dia mengambil dompet. Mengeluarkan uang. 100.000. Dan menyerahkannya padaku. Ini buat belanja. Nada suaranya datar. Biasa. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku menerimanya. Iya, Mas. Tidak ada yang berubah. Dan justru itu yang paling terasa. Aku berdiri di dapur, memegang uang itu, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak lega. Tidak juga tertekan. Hanya kosong. Hari itu aku menjalani semuanya seperti biasa. Memasak. Membersihkan. Tapi tidak lagi dengan perasaan yang sama. Aku tidak lagi berharap. Tidak lagi menunggu dia mengerti. Tidak lagi mencoba menjelaskan. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Sore hari, Arga pulang. Seperti biasa. Duduk. Menghela napas. Aku melihatnya sekilas. Tapi tidak mendekat. Tidak seperti sebelumnya. Aku tetap di dapur. Menyiapkan makan malam. Tanpa banyak bicara. Saat makan, kami duduk berhadapan. Tapi rasanya, masak apa? Tanyanya singkat. Aku menjawab. Dia mengangguk. Dan itu saja. Percakapan berhenti di situ. Tidak ada kelanjutan. Tidak ada usaha. Dan disitulah, aku mulai merasakan sesuatu yang baru. Bukan marah. Bukan juga sedih. Tapi, seolah-olah, kami masih berada di satu rumah. Tapi tidak lagi di tempat yang sama. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur. Lampu redup. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak memikirkan uang. Tidak memikirkan kebutuhan. Tidak memikirkan pertanyaan. Aku memikirkan, kami. Sejak kapan jadi seperti ini? Pertanyaan itu muncul. Dan aku tidak punya jawaban pasti. Bukan karena satu kejadian. Tapi karena banyak hal kecil
yang tidak pernah diselesaikan. Aku menarik napas panjang. Dan disitulah, aku menyadari sesuatu. Masalah ini tidak akan selesai dengan diam. Tapi, aku juga tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Bukan lagi penuh pertanyaan, tapi penuh keheningan. Dan anehnya, itu terasa lebih berat. Karena saat tidak ada yang diucapkan, semua yang tidak diselesaikan tetap ada. Dan semakin lama, jarak itu semakin terasa. Bukan di luar, tapi di dalam. Aku mulai kehilangan diriku. Hari-hari setelah itu, tidak lagi terasa seperti hidup. Lebih seperti mengulang. Pagi datang. Aku bangun. Masuk ke dapur. Memasak. Arga makan. Pergi kerja. Aku membersihkan rumah. Mengatur semuanya. Sore datang. Dia pulang. Kami makan. Dan malam, kembali sunyi. Semua berjalan tanpa perubahan. Awalnya, aku masih mencoba. Mencoba tetap baik. Mencoba tetap peduli. Mencoba tetap menjadi istri yang sama. Tapi semakin lama, aku mulai kehilangan tenaga. Bukan tenaga fisik, tapi tenaga untuk merasa. Aku tidak lagi memikirkan apakah dia mengerti. Tidak lagi berharap ada perubahan. Tidak lagi mencoba menjelaskan. Aku hanya melakukan. Seperti seseorang yang menjalankan kewajiban. Tanpa hati. Suatu siang, aku duduk sendirian di dapur. Tidak ada yang harus dikerjakan. Tapi aku tidak merasa tenang. Karena saat aku diam, semua pikiran itu kembali. Tentang percakapan itu. Tentang kata, boros. Tentang pertanyaan yang terus berulang. Aku menatap tanganku. Tangan yang setiap hari bekerja. Memasak. Membersihkan. Mengurus rumah. Tapi, tidak pernah benar-benar dilihat. Dan disitulah, aku mulai merasa kehilangan sesuatu. Bukan uang. Bukan kenyamanan. Tapi, diriku sendiri. Aku yang dulu, tidak seperti ini. Aku yang dulu, berani bicara. Punya pendapat. Punya suara. Tapi sekarang, aku lebih sering diam. Bukan karena aku tidak bisa bicara. Tapi karena, aku merasa tidak ada yang mendengar. Sore harinya, Arga pulang. Seperti biasa. Dia duduk. Menghela napas. Aku melihatnya. Dan untuk beberapa detik, aku mencoba merasakan sesuatu. Rasa peduli. Rasa hangat. Tapi, tidak ada. Hanya, biasa. Dan itu, yang paling menakutkan. Karena saat perasaan itu hilang, yang tersisa hanya kebiasaan. Mas, makan dulu, kataku. Nada suaraku datar. Dia mengangguk. Kami makan. Tanpa banyak bicara. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin berbicara. Bukan karena tidak ada yang bisa dikatakan. Tapi karena, aku tidak ingin lagi menjelaskan. Malam itu, aku duduk sendirian. Lampu redup. Dan tanpa sadar, air mataku jatuh. Bukan deras. Pelan. Seperti sesuatu yang sudah lama tertahan, akhirnya keluar. Aku capek. Kalimat itu keluar pelan. Bukan ke siapa-siapa, tapi ke diriku sendiri. Aku memejamkan mata. Menarik napas panjang. Dan disitulah, aku menyadari sesuatu. Aku tidak hanya lelah. Aku hilang. Hilangan sedikit demi sedikit. Dalam diam. Dalam rutinitas. Dalam hubungan yang tidak lagi terasa seperti hubungan. Dan kalau ini terus berlanjut, aku tidak tahu apakah aku masih akan menjadi diriku sendiri. Aku mulai berpikir untuk berubah. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Bukan karena tidak bisa, tapi karena
Aku tidak ingin lagi bangun dengan perasaan yang sama. Aku duduk di tepi tempat tidur. Lampu kamar redup. Arga sudah terlelap. Seperti biasa. Tenang. Dan aku kembali sendirian. Aku menatap ke arah jendela. Gelap, sepi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak memikirkan dia. Aku memikirkan diriku sendiri. Aku seperti ini, sampai kapan? Pertanyaan itu muncul dan tidak hilang. Selama ini, aku selalu berpikir tentang bagaimana bertahan, bagaimana menyesuaikan, bagaimana mengerti. Tapi malam itu, aku mulai berpikir hal yang berbeda. Bagaimana kalau aku berhenti? Bukan berhenti sebagai istri, tapi berhenti menyiksa diriku sendiri. Aku menarik napas panjang. Selama ini, aku selalu menahan kebutuhan, menahan perasaan, menahan suara. Dan hasilnya, aku justru kehilangan diriku sendiri. Aku menunduk, tanganku saling menggenggam. Dan disitulah, aku akhirnya jujur pada diriku sendiri. Aku tidak bahagia. Kalimat itu terasa berat. Tapi juga lega, karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi berpura-pura. Aku tidak menyalahkan siapapun, tidak juga mencoba membenarkan semuanya. Aku hanya mengakui bahwa sesuatu tidak berjalan dengan benar. Aku berdiri pelan, berjalan ke arah cermin kecil, melihat diriku sendiri. Wajah yang sama, tapi terasa berbeda, lebih lelah, lebih diam, lebih hilang. Ini bukan aku. Kalimat itu keluar pelan, dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan takut pada keadaan, tapi takut kalau aku benar-benar kehilangan diriku sendiri. Aku kembali duduk, dan mulai berpikir, bukan tentang masalahnya, tapi tentang apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak ingin terus seperti ini. Aku tidak ingin hidup hanya untuk bertahan. Aku ingin hidup dengan sadar, dengan pilihan, dengan suara. Dan disitulah, sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Aku tidak lagi hanya menunggu. Aku mulai memutuskan, bukan keputusan besar. Belum. Tapi langkah kecil. Aku akan mulai bicara. Bukan untuk melawan. Tapi untuk menjelaskan dengan jelas. Aku akan berhenti menahan semuanya sendirian. Dan kalau tetap tidak berubah, aku akan mencari jalan lain. Kalimat itu akhirnya terbentuk. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa siap. Malam itu, aku akhirnya berbaring. Mataku mulai terpejam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa kosong. Karena meskipun semuanya belum berubah, aku sudah mulai berubah. Aku mulai mengubah caraku. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lebih ringan. Belum. Tapi lebih sadar. Aku tahu, hari ini aku tidak akan menjalani semuanya seperti biasanya. Aku tetap masuk ke dapur, menyiapkan sarapan, melakukan rutinitas yang sama. Tapi kali ini, pikiranku tidak lagi kosong. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Bukan hanya apa yang aku lakukan, tapi juga bagaimana aku melakukannya. Selama ini, aku selalu menyesuaikan diri. Menahan, mengurangi, tanpa pernah benar-benar menyampaikan batasanku. Dan hari ini, aku tidak ingin lagi seperti itu. Arga bangun seperti biasa. Duduk, makan, tidak banyak bicara. Aku memperhatikannya, bukan dengan rasa kesal, tapi dengan keputusan. Setelah selesai makan, dia bersiap berangkat kerja. Seperti biasa, dia mengambil dompet, mengeluarkan uang 100.000,
Dia menyerahkannya padaku. Ini buat belanja. Aku menerima. Tapi kali ini, aku tidak langsung diam. Mas. Dia menoleh. Iya. Aku menarik napas. Pelan. Mulai hari ini, aku berhenti sebentar. Mencari kata yang tepat. Aku mau mulai mencatat semua pengeluaran. Dia terlihat sedikit bingung. Buat apa? Pertanyaan itu tidak lagi membuatku ragu. Agar jelas. Suaraku tenang. Tiap uang itu dipakai buat apa? Hening. Dia tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan. Biar kita sama-sama tahu. Kalimat itu sederhana. Tapi kali ini, aku tidak menunduk. Aku tidak menjelaskan dengan rasa takut. Aku menjelaskan, sebagai seseorang yang punya hak. Dia menghela napas kecil. Ya sudah. Tidak ada penolakan. Tapi juga, tidak ada ketertarikan. Dan itu, cukup. Setidaknya, aku sudah mulai. Hari itu aku benar-benar melakukan apa yang aku katakan. Aku mengambil buku kecil. Menulis setiap pengeluaran. Sekecil apapun. Beras sekian. Minyak sekian. Gas sekian. Semua aku catat. Dengan rapi. Dengan jelas. Bukan untuk membuktikan. Tapi untuk melihat kenyataan. Dan semakin aku menulis, semakin jelas satu hal. Ini memang tidak cukup. Bukan perasaan. Tapi fakta. Sore hari, Arga pulang. Seperti biasa. Aku tidak langsung bicara. Aku menunggu. Sampai suasana cukup tenang. Lalu aku membuka buku itu. Mas. Dia menoleh. Aku menunjukkan catatanku. Ini pengeluaran hari ini. Dia melihat sekilas. Tidak terlalu lama. Lalu berkata, ya memang dipakai. Kalimat itu tidak seperti sebelumnya. Tidak ada nada menyalahkan. Tapi juga belum ada perubahan. Dan aku menyadari sesuatu. Perubahan ini tidak akan langsung terjadi. Tapi setidaknya, aku sudah mulai bergerak. Malam itu, aku duduk lagi di dapur. Melihat buku kecil itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih tenang. Bukan karena masalahnya selesai. Tapi karena aku tidak lagi diam. Aku mulai punya cara. Mulai punya suara. Dan meskipun kecil, itu cukup untuk membuatku bertahan. Dia mulai bersikap defensif. Sejak aku mulai mencatat, aku pikir semuanya akan lebih jelas. Lebih mudah dipahami. Lebih masuk akal. Tapi ternyata, tidak sesederhana itu. Hari pertama, kedua, Arga hanya melihat sekilas. Tidak banyak komentar. Tidak juga bertanya. Seolah-olah, itu bukan sesuatu yang penting. Aku tidak memaksa. Karena aku tahu, perubahan tidak datang dalam satu hari. Tapi di hari ketiga, sesuatu mulai terasa berbeda. Sore itu, aku kembali menunjukkan catatanku. Mas, ini pengeluaran hari ini. Dia mengambil buku itu. Melihat lebih lama dari biasanya. Membalik halaman. Melihat angka-angka yang aku tulis. Dan disitulah, ekspresinya berubah. Bukan marah. Tapi, tidak nyaman. Kok jadi ribet begini sih? Katanya. Kalimat itu keluar tiba-tiba. Aku terdiam sejenak. Ribet gimana, Mas? Tanyaku pelan. Dia menghela napas. Ya, tiap hari dicatat, ditunjukin. Seolah-olah aku yang salah. Kalimat itu langsung membuatku berhenti. Seolah-olah arahnya berubah. Padahal aku tidak pernah menyalahkan. Aku hanya menjelaskan. Aku gak bilang masalah, kataku. Suaraku tetap tenang. Aku cuma mau kita sama-sama tahu. Tapi dia memotong. Ya aku juga tahu uang itu dipakai.
Nada suaranya mulai naik. Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Gak perlu sampai dicatat segala. Aku terdiam. Untuk beberapa detik, aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena yang aku lakukan, bukan untuk memperumit, tapi untuk memperjelas. Aku cuma mau jelasin, kataku pelan. Tapi lagi-lagi, dia memotong. Ya gak usah segitunya. Kalimat itu terdengar ringan, tapi rasanya menusuk. Karena untuk pertama kalinya, usahaku dianggap berlebihan. Padahal, selama ini aku justru terlalu menahan. Hening. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menutup buku itu. Pelan. Dan disitulah, aku mulai menyadari sesuatu. Masalah ini bukan hanya soal uang, tapi soal cara kami melihatnya. Aku melihatnya sebagai kebutuhan. Dia melihatnya sebagai pengeluaran yang harus ditekan. Dan di antara dua cara itu, tidak ada yang benar-benar bertemu. Malam itu, kami tidak banyak bicara, seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Bukan hanya dingin, tapi tegang. Aku duduk sendirian di dapur lagi, melihat buku kecil itu. Yang sebelumnya terasa seperti solusi, sekarang terasa seperti pemicu. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Kalau begini terus, aku harus bagaimana? Karena setiap langkah yang aku ambil, tidak pernah benar-benar membawa kami lebih dekat. Justru, semakin menjauh. Dan disitulah, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Perubahan tidak selalu diterima. Kadang, justru ditolak. Dan kalau itu yang terjadi, aku harus siap untuk langkah berikutnya. Aku mulai menetapkan batas. Setelah malam itu, aku tidak langsung melakukan apa-apa. Tidak ada keputusan besar. Tidak ada tindakan yang drastis. Tapi di dalam diriku, sesuatu sudah berubah. Aku tidak lagi hanya mencoba dipahami. Aku mulai menentukan. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih dulu. Masuk ke dapur. Menyiapkan sarapan. Semua terlihat sama. Tapi kali ini, aku tidak lagi membawa perasaan yang sama. Aku tidak lagi berharap dia mengerti. Aku hanya ingin, jelas, Arga duduk di meja. Makan. Seperti biasa. Dan seperti biasa, dia mengambil dompetnya. Mengeluarkan uang. 100.000. Dia menyerahkannya padaku. Ini buat belanja. Aku menerimanya. Tapi kali ini, aku tidak langsung diam. Mas. Dia menoleh. Aku menarik napas. Mulai sekarang, aku berhenti sebentar. Uang ini gak cukup untuk semua kebutuhan. Kalimat itu keluar. Tanpa ragu. Hening. Dia menatapku. Lebih lama dari biasanya. Apa maksudnya? Tanyanya. Nada suaranya tidak marah, tapi jelas. Aku tetap tenang. Maksudnya, aku gak bisa lagi memaksakan semuanya cukup. Aku menatapnya. Kalau memang segitu, berarti harus ada yang dikurangi. Dia mengernyit. Dikurangi gimana? Pertanyaan itu justru membuatku semakin jelas. Aku gak akan lagi menahan semua sendirian. Suaraku tidak tinggi, tapi tegas. Kalau ada yang habis, ya aku bilang. Kalau butuh, ya harus dibeli. Bukan ditunda terus. Hening. Ruangan terasa lebih serius dari biasanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak berbicara untuk menjelaskan. Aku berbicara untuk menetapkan batas. Dia menghela napas. Kamu jadi beda sekarang, katanya. Kalimat itu terdengar seperti penilaian. Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku memang beda.
Untuk pertama kalinya, aku mengakuinya. Bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan sadar. Karena aku capek kalau harus terus diam. Hening. Dia tidak langsung menjawab. Dan kali ini, aku tidak menunggu. Aku berdiri. Masuk ke dapur. Melanjutkan aktivitas. Bukan karena aku menyerah. Tapi karena aku sudah menyampaikan. Sisanya, bukan lagi tanggung jawabku sendiri. Sore hari, suasana masih sama. Tidak ada pembahasan ulang. Tidak ada pertengkaran. Tapi ada satu hal yang jelas. Aku tidak lagi berada di posisi yang sama. Malam itu, aku duduk sendirian lagi. Tapi kali ini, perasaanku berbeda. Bukan lelah. Bukan juga kosong. Tapi, kuat. Bukan karena masalahnya selesai. Tapi karena aku sudah berhenti mengabaikan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi. Dia mulai merasa terancam. Sejak percakapan pagi itu, tidak ada yang benar-benar dibicarakan lagi. Tapi ada sesuatu yang berubah. Bukan dari kata-kata, tapi dari sikap. Arga tetap berangkat kerja seperti biasa. Tetap diam. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang tidak sama. Lebih kaku. Lebih tertutup. Aku melihatnya, tapi tidak bertanya. Karena aku tahu, ini bukan soal dijelaskan, tapi soal diproses. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku tetap melakukan semua pekerjaan rumah, memasak, membersihkan. Tapi kali ini, aku tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa harus cukup. Aku melakukan semuanya dengan sadar. Sore harinya, Arga pulang. Langkahnya lebih berat dari biasanya. Dia duduk di kursi, tanpa langsung bicara. Aku di dapur, menyiapkan makan. Beberapa menit berlalu, tanpa suara. Lalu tiba-tiba, dia bicara. Kamu serius sama yang tadi pagi? Aku berhenti. Tidak langsung menoleh. Iya, Mas. Jawabanku singkat, tapi jelas. Dia diam sebentar. Lalu berkata, kamu sekarang jadi kayak nuntut. Kalimat itu langsung mengubah suasana. Aku menoleh. Nuntut apa, Mas? Nada suaraku tetap tenang. Tapi mataku tidak menghindar. Dia menghela napas. Ya, soal uang. Seolah-olah aku kurang. Kalimat itu membuatku berpikir sejenak. Bukan karena aku bingung, tapi karena aku mulai mengerti cara dia melihat semuanya. Aku gak bilang Mas kurang, kataku. Suaraku pelan. Aku cuma bilang, kebutuhan itu ada. Dia menggeleng kecil. Ya semua orang juga punya kebutuhan. Tapi gak berarti harus habis terus. Kalimat itu kembali ke titik yang sama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu membantah panjang. Aku gak bilang harus habis. Tapi aku juga gak mau pura-pura cukup. Hening. Kalimat itu jatuh di antara kami. Dan kali ini, dia tidak langsung menjawab. Dia hanya diam. Lebih lama dari biasanya. Seolah-olah dia mulai berpikir. Tapi di saat yang sama, aku juga melihat sesuatu. Dia tidak hanya berpikir. Dia merasa terancam. Bukan oleh kata-kataku, tapi oleh perubahan sikapku. Karena selama ini, aku selalu diam. Selalu menyesuaikan. Dan sekarang, aku mulai berdiri. Dan itu bukan sesuatu yang dia terbiasa lihat. Malam itu, kami makan dalam diam. Tapi bukan diam yang kosong. Diam yang penuh. Penuh dengan pikiran. Penuh dengan hal-hal yang belum selesai. Aku tidak mencoba memperbaiki suasana. Aku tidak juga menarik kembali kata-kataku. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak ingin mundur. Setelah makan, aku kembali ke dapur.
mencuci piring. Air mengalir pelan. Dan di sela suara itu, aku mendengar langkahnya. Dia berdiri di dekat pintu dapur. Tidak masuk. Hanya melihat. Beberapa detik. Lalu pergi. Dan disitulah, aku tahu. Ini belum selesai. Ini baru mulai. Bukan lagi soal uang. Tapi soal siapa yang akan bertahan dengan cara mereka. Dan siapa yang akan berubah. Aku berhenti menutupi semuanya. Sejak hari itu, aku tidak lagi melakukan semuanya seperti dulu. Bukan karena aku ingin membuat masalah, tapi karena aku sudah terlalu lama menutup semuanya sendirian. Pagi itu, seperti biasa, aku masuk ke dapur, membuka lemari, melihat isi yang tersisa. Beras tinggal sedikit, minyak hampir habis, gas sudah benar-benar kosong. Dulu, aku pasti akan mencari cara, mengakali, menunda, atau bahkan mengorbankan diriku sendiri. Tapi hari itu, aku tidak melakukan itu. Aku berdiri di sana, melihat semuanya, dan membuat keputusan kecil yang ternyata besar. Aku tidak akan menutupi lagi. Hari itu, aku tidak memasak seperti biasanya. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena memang tidak bisa. Saat Arga bangun, dia duduk seperti biasa, menunggu. Beberapa detik, lalu dia melihat ke arah dapur. "Masak apa?" tanyanya. Aku menoleh. "Tenang, gak masak, Mas." Dia terlihat heran. "Kenapa?" Aku menjawab sederhana. "Gasnya habis." Hening. Dia tidak langsung merespon. Mungkin tidak terbiasa mendengar jawaban itu. Biasanya, aku sudah mengatasinya. Biasanya, semuanya sudah siap. Tapi kali ini, tidak. Dia berdiri, melihat ke dapur, seolah memastikan. "Kenapa gak beli?" tanyanya. Pertanyaan itu, yang dulu selalu membuatku menjelaskan panjang. Kali ini, tidak. Karena uangnya gak cukup. Jawabanku singkat, tanpa nada, tanpa penjelasan tambahan. Dia terdiam. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Dan disitulah, sesuatu mulai terasa. Bukan hanya olehku, tapi oleh dia. Untuk pertama kalinya, dia melihat langsung. Bukan dari kata-kata, tapi dari keadaan. Hari itu tidak ada sarapan. Tidak ada aktivitas dapur seperti biasanya. Rumah terasa berbeda. Dan perbedaan itu tidak bisa diabaikan. Dia bersiap kerja. Lebih cepat dari biasanya. Sebelum keluar, dia berkata, "Ya nanti beli." Nada suaranya tidak sekuat biasanya. Aku hanya mengangguk. "Iya, Mas." Tapi kali ini, aku tidak merasa harus menjelaskan apapun lagi. Siang hari, aku tetap di rumah. Dapur masih kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Karena ini bukan kelalaian. Ini kenyataan. Sore harinya, Arga pulang. Dia masuk, melihat ke dapur. Masih sama. Tidak ada perubahan. Dia tidak langsung bicara. Hanya duduk. Beberapa menit kemudian, dia bertanya pelan, "Belum beli gas?" Aku menjawab, "Belum. Uangnya belum cukup." Hening. Lebih lama dari sebelumnya. Dan disitulah, aku melihat sesuatu. Bukan marah. Bukan juga kesal. Tapi, ping. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya jawaban cepat. Tidak ada kalimat, harusnya bisa dihemat. Tidak ada tuduhan. Hanya, diam. Dan disitulah, aku tahu. Ini mulai terasa. Bukan karena aku bicara. Tapi karena, aku berhenti menutupinya. Malam itu, kami tetap makan. Sederhana. Tanpa banyak bicara. Tapi suasana
tidak lagi sama. Karena sekarang, dia mulai melihat. Dan aku tidak lagi bersembunyi. Dia mulai melihat. Sejak hari tanpa sarapan itu, sesuatu berubah. Bukan langsung. Tidak drastis. Tapi cukup untuk terasa. Pagi berikutnya, suasana tidak sama. Aku tetap bangun lebih dulu. Masuk ke dapur. Melihat keadaan yang sama. Gas masih kosong. Bahan masih terbatas. Aku tidak terburu-buru. Tidak panik. Tidak juga mencoba menutupi. Aku hanya menerima. Arga keluar kamar. Seperti biasa. Tapi kali ini, dia tidak langsung duduk. Dia melihat ke arah dapur. Lebih lama. Seolah-olah, dia mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini tidak pernah dia lihat. Masih belum masak? Tanyanya. Nada suaranya berbeda. Bukan mempertanyakan, tapi memastikan. Aku menjawab pelan, gasnya masih habis, Mas. Dia tidak langsung bicara, hanya mengangguk kecil. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kalimat lanjutan. Tidak ada, kenapa gak beli? Tidak ada, harusnya bisa diatur. Hanya, diam. Dia duduk, tanpa makanan. Dan suasana itu, terasa janggal. Bukan karena tidak ada sarapan, tapi karena semuanya tidak lagi berjalan seperti biasa. Beberapa menit kemudian, dia berdiri, mengambil dompet. Lalu, untuk pertama kalinya, dia tidak langsung mengeluarkan uang seperti biasanya. Dia membuka dompetnya lebih lama. Seolah-olah, dia sedang berpikir. Lalu dia mengeluarkan uang. Lebih dari biasanya. Tidak banyak. Tapi jelas, lebih. Dia menyerahkannya padaku. Ini, buat beli gas sama belanja. Nada suaranya, pelan. Tidak seperti perintah. Tidak juga seperti kebiasaan. Aku menerimanya. Dan untuk beberapa detik, aku tidak berkata apa-apa. Bukan karena tidak tahu harus menjawab, tapi karena aku menyadari sesuatu. Ini pertama kalinya, dia melihat. Bukan dari penjelasanku, tapi dari keadaan. Iya, Mas, jawabku pelan. Hari itu aku pergi membeli gas, mengisi ulang. Dan saat api kompor menyala lagi, aku berdiri sejenak, melihat nyala itu. Sederhana, tapi terasa berarti. Bukan karena gasnya, tapi karena akhirnya ada perubahan. Sore harinya, Arga pulang. Rumah kembali seperti biasa. Ada makanan, ada aktivitas. Tapi suasana tidak sepenuhnya sama. Dia makan, diam, lalu berkata pelan, ternyata banyak juga ya kebutuhannya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku berhenti sejenak. Aku tidak langsung menjawab, hanya mengangguk. Karena aku tahu, itu bukan sekadar kalimat, itu kesadaran. Dan meskipun belum sempurna, itu adalah langkah pertama. Malam itu, aku duduk sendirian lagi. Tapi kali ini, perasaanku berbeda. Bukan kosong, bukan juga lelah, tapi tenang. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena akhirnya ada yang mulai berubah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian lagi.